Kami meyakini kehadiran Tuhan hari ini dalam sembah bakti kami hari ini. Kehadiran-Mu itu membuat kami mendapat firman-Mu. Oleh karena Tuhan hadir, pastilah Tuhan bicara kepada kami. Oleh karena itu, pimpinlah kami dalam membaca firman-Mu dan tuntunlah kami dalam memahami arti-Mu, arti firman yang Tuhan beri, supaya olehnya kami hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi. Pagi kita semua. Saya mendapat kesempatan lagi untuk berdiri di depan Bapak dan Ibu dan para mahasiswa untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pembinaan mental spiritual yang tentu didasarkan kepada Alkitab. Jadi mulai dengan menyanyi, kemudian doa, itu menggetarkan hati saya untuk berdiri di depan ini karena saya harus menyampaikan apa yang Tuhan sabdakan, supaya kehadiran Tuhan itu memberi arti kepada kita sebagaimana yang kita sudah nyanyikan dalam pujian kita tadi. Baik, tema hari ini adalah mintalah, carilah, dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pokok ini saya sajikan dalam waktu yang singkat karena beberapa hari yang lampau saya menyiapkan diri untuk sebuah orasi di salah satu STB, sehingga saya hampir punya waktu yang mepet sekali untuk mempersiapkan materi ini. Walaupun begitu, saya kira ada sesuatu yang akan kita dapat dari topik ini, dan topik ini tentu didasarkan kepada firman Tuhan. Lanjut. Itu dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Itu ada sedikit bergeser, mohon maaf karena itu dikerjakan dalam waktu terburu-buru. Lengkapnya demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya ingin diketuk gitu. Ketuklah. Begitu ya. Tetapi ketuk itu tidak dapat dipisahkan dari minta dan cari. Nanti ada bagian-bagian tertentu yang menjadi pekerjaan dari Pak Bernike, begitu ya. Ada hal yang memang itu menjadi sesuatu yang masalah besar, dan saya berharap orang-orang teologi meneliti itu. Baik, jalan. Ya, 3 kata ini merupakan penekanan dalam ayat 7. Atau penekanan dalam kalimat tepatnya demikian. 3 kata ini merupakan perintah yang memiliki pengertian tetap meminta, tetap mencari, dan tetap mengetuk. Oke ya. Jadi pertama apa? Meminta, mencari, dan mengetuk. Jangan ketuk sembarang ya. Ketuk itu ada caranya, ada mekanismenya, jadi jangan ketuk sembarang. Ya, lalu dalam teks itu khususnya ayat 7 dan 8, kepada siapa kita harus meminta? Karena dia hanya bilang mintalah, carilah, dan ketuklah. Ya, tapi dalam pertimbangan konteks tentu meminta kepada Tuhan Allah, gitu ya. Mintalah kepada Allah. Maksudnya apa? Minta apa yang kamu perlukan pada Allah. Jadi kepada pendengar pertama, tentu mereka punya kebutuhan. Saya kira para murid juga tidak punya Ramayana, matahari, kemudian apa? Bulog dan lain sebagainya. Tinggal mereka kalau lapar tinggal ke Bulog atau kemana begitu minta beras begitu. Saya dulu pelayanan di Sumba. Saya kebetulan tinggal di kepala gudang Bulog. Jadi kalau ada kebutuhan makan minum tinggal diambil saja, gitu ya. Itu menyenangkan.
Dan saya tidak boleh bekerja. Saya kerjanya adalah membaca Alkitab dan mempersiapkan khotbah. Gitu. Tidak boleh saya kerja. Oke. Siapa yang meminta kepada Allah? Tadi saya sudah jelaskan pendengar pertama, para murid, orang-orang Kristen perdana pada waktu itu. Tetapi juga pendengar kedua dan seterusnya sampai di Indonesia. Kita sampai di Indonesia ya kita, begitu ya. Ada bule-bule dan seterusnya. Ya, kita lanjut. Mengenal kepada siapa kita meminta? Itu ada sesuatu yang terhalang. Tentu kita meminta kepada Allah, tetapi harus kita sadari bahwa Allah itu kudus. Memang saya sengaja mencari untuk supaya tetap pintu gerbang itu paling tidak ada di dalam renungan saya. Itu sudah menjadi komitmen saya. Semangat pintu gerbang itu paling tidak ada di dalam renungan saya. Allah adalah yang kudus. Kalau begitu, mereka yang meminta kepada Allah yang kudus mestinya juga demikian. Karena meminta kepada Allah yang kudus, maka saya sangat kagum dengan tata ibadah yang disusun oleh John Calvin. Memang ia mulai dengan khotbah dan salam, tetapi kemudian ada pengakuan dosa. Mengapa? Karena orang datang itu bertemu dengan Tuhan Allah. Maka pada waktu bertemu dengan Tuhan Allah, dia harus meminta ampun kepada Tuhan. Mengapa? Karena sadar bahwa datang untuk berjumpa dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah itu kudus, sementara kita ini siapa? Saya mengutip seorang teolog Swiss, Emil Brunner, yang dikemukakan dalam buku Boys. Dia bilang begini, berusaha untuk merefleksikan pentingnya kekudusan Allah. Selanjutnya dia bilang, Alkitab sendiri siap meneguhkan bahwa Allah itu kudus lebih daripada hal lain. Jadi kekudusan Allah itu memang begitu penting. Kudus adalah deskripsi atau penjelasan yang paling sering dilekatkan kepada namanya, nama Tuhan. Tuhan itu kudus. Tetapi kudus juga menekankan tentang natur Allah atau sifat-sifat Allah atau karakter Allah. Bila kita bicara tentang kudus, maka kita dibantu untuk memahami apa maksudnya. Masih saya mengambil apa yang disampaikan oleh Boyce. Ketika kita bicara tentang kekudusan Allah, maka kita tidak boleh memulai dengan etika. Artinya ketika bicara tentang kekudusan Allah, kita tidak boleh memahami dalam perspektif etika atau dalam konsep etis. Mengapa demikian? Menurut Boyce, etika memang tercakup, tetapi dalam arti yang asali dan paling fundamental, kudus sama sekali bukanlah konsep etis. Untuk ini saya setuju. Karena Allah memang ya dari awalnya tidak pernah salah. Sehingga kalau pakai pendekatan etis, ya di mana kesalahan Allah? Karena ketika kita bicara tentang etika, benar dan salah dalam kaitan dengan norma. Maka saya setuju dengan pandangan Boyce. Jadi Allah dari kekal dan kekal tidak pernah ada kesalahan di dalamnya. Dia mah pembuat norma. Misalnya ada yang manjat pohon, jatuh ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Mengapa begitu? Memang sudah diatur oleh Tuhan Allah begitu. Jatuhnya ya sistem yang ada di alam semesta, dan menurut penelitian itu ditemukan gaya apa namanya? Gravitasi. Siapa yang mengajarkan begitu? Pernah didoakan? Pernah. Oh tidak. Tetapi penelitiannya menjadi jawaban para pendeta, para mahasiswa itu. Tidak pernah kita doakan itu. Tapi penelitiannya sangat bermanfaat. Sehingga ketika kita ditanya mengapa benda itu jatuh ke bawah, kita bilang apa? Gaya gravitasi bumi. Mengapa? Karena ada penelitian.
memaksudkan apa yang merupakan natur Allah dan yang karena itu membedakan Allah dari segala sesuatu yang lain. Kudus adalah apa yang memisahkan Allah dari ciptaannya. Kudus juga berkenan dengan trandensi. Artinya ia melampaui. Ia imanen juga tetapi ia transenden. Ini bahasa filsafat. Transenden. Ya, kalau Anda mau lihat itu sumbernya. Itu Anda bisa lihat itu mungkin sebentar di perpustakaan Anda bisa tengok. Ya, kita lanjut. Karena banyak sekali bahan. Lalu seperti apa kudus dalam Alkitab? Saya hanya mengambil beberapa ayat. Yesaya 6 ayat 3. Kuduslah Tuhan Allah. Kalau kita baca itu nanti Pak Bernike lah yang bisa ini. Kalau para orang-orang Yahudi itu mengusung Taurat, lalu kemudian mereka maju dengan kata kados. Itu sangat mengerikan ya, kalau kita baca. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Bagaimana mungkin menghampiri itu? Itu sesuatu yang mengerikan. Jadi kuduslah Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah itu kudus. Walaupun teks kita tadi tidak bicara tentang ini, tapi mengapa ini saya bicara? Karena dalam kaitan dengan meminta. Meminta kepada siapa? Ya, meminta kepada Allah. Dan saya mulai sisipkan itu dengan harapan semangat pintu gerbang tetap kita bicara. Dalam Wahyu 4 ayat 8, Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus. Jadi Tuhan yang kudus. Lalu dalam Wahyu 4 ayat 8, kuduslah Tuhan Allah. Ini seruan para serafim yang berseru. Mungkin itu menggetarkan Yohanes ketika mengungkapkan itu. Kuduslah Tuhan. Karena Yohanes itu kan orang Yahudi. Mereka tahu bagaimana seruan tentang kata kudus dalam hubungan dengan Allah yang Musa. Mungkin kita ucapkan kudus biasa, tapi bagi mereka sesuatu yang penuh dengan kehormatan. Karena apa? Mereka mengalami bagaimana Tuhan yang kudus dan spektakuler itu memimpin mereka dari Mesir menuju Kanaan, laut terbelah dan mereka jalan dengan aman. Dan kalau itu mujizat itu masih terjadi sekarang, wah enak itu. Saya pulang ke timur, laut terbelah, saya bisa main bola kaki sampai ke timur sana. Tapi itu tidak mungkin terjadi bagi saya. Saya berdoa sampai berapa lama di Tanjung Priok pun tidak akan terjadi bagi saya. Itu pengalaman. Pengalaman itu tidak bisa dipaksakan. Lalu Matius 6 ayat 9, dikuduskanlah namamu. Ini menjadi doa kita. Doa para murid, kemudian doa orang Kristen sebelum kita sampai kepada di Condet. Kita selalu mengakhiri dengan doa Bapa kami. Yang salah satunya adalah apa? Dikuduskanlah namamu. Ya, kita teruskan. Lalu, bagaimana dengan orang kudus? Tadi Tuhan Allah, tapi bagaimana dengan orang kudus? Menurut Boyce, secara alkitabiah, orang kudus bukanlah orang yang telah mencapai suatu tingkat kebaikan tertentu atau mencapai moralitas tertentu. Orang kudus bukanlah telah mencapai suatu tingkat kebaikan tertentu, tetapi orang yang telah dipisahkan oleh Allah. Jadi tidak dalam kategori moral, tetapi kudus dalam arti bahwa itu tindakan dari atas yang memisahkan manusia-manusia tertentu menjadi orang pilihannya atau menjadi orang Kristen. Jadi bukan karena kita berbuat baik sehingga kita disebut orang kudus, bukan. Walaupun itu ada nanti melekat di dalam diri orang-orang percaya.
Tetapi tindakan Tuhan Allah dalam memisahkan orang-orang berdosa menjadi miliknya. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar, atau orang kudus adalah eklesia atau gereja. Jadi siapakah orang kudus itu? Ya, anggota gereja. Anggota gereja itu siapa? Ya kita. Para murid yang dulu dan orang-orang Kristen di berbagai tempat. Mereka orang-orang kudus. Bukan karena dia puasa 40 hari. Bukan. Walaupun orang kudus itu harus melakukan puasa. Tapi bukan karena dia puasa sehingga disebut orang kudus. Bukan. Jadi orang-orang seperti inilah yang meminta. Ayat tadi di Matius itu. Jadi orang-orang seperti inilah yang meminta, mencari, mengetuk untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya, dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Yonas minta pesawat, sampai kapanpun Tuhan Allah tidak memberi pesawat. Itu kerinduan saya, tetapi itu tidak pas, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Cuma taruh di mana pesawat? Rumahmu gang begitu ya, susah. Jadi apa yang menjadi kerinduan kita harus sesuai dengan kehendaknya. Dia beri kepada kita. Oke ya, kita berlanjut. Jadi tadi orang Allah yang kudus, orang kudus. Masih kita berlanjut tentang kudus dalam kaitan dengan objek-objek kudus. Jadi ada manusia, tetapi ada objek, ada alat-alat yang dikuduskan, ada benda-benda yang dikuduskan. Dalam perjanjian lama, Musa diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk menguduskan mezbah. Mezbah ini bukan manusia, tetapi dikuduskan. Apakah dia punya tingkat moral? Benda ini dijadikan suci? Tentu tidak. Bejana pembasuh. Apa bejana itu bisa melakukan sesuatu sehingga dia dikategorikan memiliki perbuatan pada level yang tertinggi, lalu disebut kudus? Tidak. Dan itu ada di tabernakel, dan memang saya dari gereja aliran tertentu yang memang jarang melihat konsep tabernakel itu. Jadi kalau orang bicara tentang tabernakel, kadang kami menghindari itu. Karena memang di gereja saya tidak pernah. Jadi ada pengajaran Kristen tentang tabernakel, mulai zaman ini dan seterusnya sampai segala macam dijelaskan di situ. Jadi kalau kami hadir di persekutuan ada penjelasan begitu ya, kami ya sekedar hanya dengar saja begitu. Karena di persekutuan itu kan campur baur lah, ada berbagai gereja. Biasanya teman-teman dari Pentakosta selalu bicara tentang tabernakel. Tapi ini penting. Dengan tindakan itu tidak dimaksudkan untuk perubahan intrinsik apapun dalam batu-batu itu. Keduanya maksudnya, bukan keudahnya. Keduanya tidak dijadikan benar. Pengudusan sekedar mengindikasikan bahwa keduanya harus dipisahkan. Perhatikan kata dipisahkan. Jadi benda-benda itu dipisahkan. Jadi kudus dalam arti dipisahkan. Jadi manusia dan benda-benda tertentu. Benda-benda ini dipisahkan oleh apa? Manusia. Misalnya ada getar yang dikuduskan, ada mic yang dikuduskan. Di gereja tertentu ada yang hampir marah karena ketika mengambil mic tertentu ada pengerja begitu. Wah, tidak boleh karena itu sudah dikuduskan. Lalu saya bisik kepada teman, itu maksudnya itu dikhususkan untuk pendeta. Dia marah karena dia menganggap dia rasanya kok tidak layak pakai itu. Saya bilang itu dalam arti itu hanya khusus untuk pendetanya. Jadi mic itu dikuduskan. Artinya apa? Dikhususkan untuk pendeta. Ya, jadi pengudusan sekedar mengindikasikan bahwa keduanya harus dipisahkan untuk suatu penggunaan khusus. Jadi mulai ingat ya pintu gerbang kita. Implikasinya, minta, carilah, ketuklah dilakukan oleh orang-orang kudus atau mereka yang telah dipisahkan, atau gereja
atau kepada yang kudus di taman yang memiliki pintu gerbang dengan tulisan kudus. Kita semua maksudnya. Diri kita adalah orang yang dipisahkan. Jadi pertama kita dapat pesan bahwa diri saya, entah itu di STTI KSM atau di PT Santosa ASI, adalah orang yang diputuskan, orang yang dipisahkan. Dipisahkan oleh siapa? Dipisahkan Tuhan Allah. Tandanya apa? Jadi orang Kristen. Tandanya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Sementara orang lain tidak suka dengan nama itu. Masuklah dan pulanglah melalui pintu gerbang sebagai orang yang dipisahkan oleh Tuhan. Jadi kita sering masuk jam 8, keluar kadang bervariasi ya. Saya kadang pulang jam 4, gitu. Kadang jam 5. Tapi standarnya harus jam berapa Pak Martin? Standar ya, jam 5 ya. Ya kadang jam 5, tapi jam 5 lewat, tapi kadang sebelum jam itu saya sudah pulang gitu ya. Nah ini tidak boleh. Jadi sebagai orang yang dipisahkan, maka kita mesti pertama meminta kepada Allah apa yang diperlukan diri kita dan lembaga kita di mana kita bekerja. Jadi minta untuk diri sendiri apa yang kita butuhkan dan apa yang dibutuhkan oleh lembaga. Khususnya dalam bidang kita masing-masing. Kita kerja sebagai apa dalam dua lembaga ini, baik sekolah maupun PT. Sadar bahwa kita adalah orang yang dipisahkan, maka kita mesti bekerja dalam format 3 kata penting itu. Minta, cari, dan ketuk. Lanjut. Sebagai orang-orang yang dipisahkan di taman ini, itu istilah saya untuk merujuk kepada tempat ini. Mencari, tapi cari apa? Mencari berarti berusaha untuk menemukan sesuatu. Jadi cari bukan cari Tuhan Allah, bukan. Tapi mencari sesuatu yang kita butuhkan. Cari apa mahasiswa? Anda cari apa? Cari sponsor? Cari apa lagi? Biaya untuk beli buku? Cari apa lagi? Uang sabun? Oh macam-macam. Dulu saya kadang apa namanya, tempat sabun ada, tapi isinya kosong, di dalamnya ada batu, gitu ya. Di dalamnya ada batu, gitu. Jadi kalau ditanya ya nyanyi saja, masuk ke kamar mandi, lalu setelah mandi ya keluar, gitu. Saya tidak tahu apa mahasiswa seperti begitu, tapi saya dulu. Aku teman-teman makan di kantin, ya saya pelariannya baca buku. Mereka ajak saya, akan selalu ikut mereka, kemudian mereka yang bayar juga tidak enak. Jadi kalau mereka ajak, saya bilang saya sedang membaca buku. Padahal itu pelarian. Tapi pelarian itu bermanfaat bagi saya. Saya waktu diminta menjadi dosen, saya kaget. Pak Madis mengenai, ajak saya, ayo kamu masuk ke kelas, menjadi asisten saya. Wah, kaget saya. Kuliah kami tidak seperti Anda. Kadang kuliah 1-2 bulan di demo oleh masyarakat, berhenti lagi. Tapi keuntungannya adalah membaca. Suatu saat ada yang sakit, dia kirim, Pak, saya tidak bisa kuliah karena saya sakit. Bisul katanya. Oke, ada pengalaman saya. Saya bilang begini, Bapak dulu sakit pinggang. Sambil tidur, saya mengerjakan paper saya dan dapat nilai bagus. Lalu dia bilang, iya Pak, saya ikut. Saya bilang, sekarang kan apa, kuliahnya online. Kamu dekatkan HP-mu, lalu kamu ikuti kuliah. Dia bilang, iya Pak. Saya tidak tahu mahasiswa siapa namanya, tidak boleh begitu rahasia disampaikan. Tapi ternyata ada pengalaman-pengalaman yang nanti menjadi pelajaran bagi orang lain. Jadi apa pengalaman Anda di sini yang mendorong Anda untuk berdoa? Kalau bisa Anda punya daftar doa. Termasuk pacarmu, calon suamimu, calon istrimu, didoakan saja. Rambutnya seperti apa, apakah rambutnya keriting, rambutnya lurus, rambutnya bermacam-macam, silakan saja didoakan. Lalu ketika ketemu, kemudian ada seperti itu, wah berarti ini yang saya doakan. Apakah ini teori? Nah, saya sudah lakukan begitu. Saya sudah lakukan.
Mencari dalam konteks bacaan kita tidak menegaskan tentang mencari Allah, melainkan mencari apa yang kita perlukan untuk Dia berikan kepada kita. Jadi kita mencari apa yang kita perlukan. Dengan kata lain, carilah apa yang kamu perlukan. Tetapi mesti hati-hati agar tidak terjadi iblis di bawah kaki. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Iblis di bawah kaki. Mungkin ada iblis di bawah kaki guru Pak, dosen PhD, atau apa. Jadi Pak Bernika ini tugas. Begitu ya. Iblis di bawah kaki ini maksudnya apa? Saya sengaja memberi arti. Boleh nanti mahasiswa menjadikan ini masalah, boleh. Dalam PMBS dinyatakan begini. Lalu apa artinya itu? Itu Paulus yang mengungkapkan ini. Dalam Pertama Korintus 16 ayat 20. Apa itu iblis di bawah kaki? Setelah saya mempertimbangkan konteksnya, saya bilang orang-orang yang melayani Roh mereka sendiri dan bukan melayani Yesus Kristus. Nanti Pak Bernika tafsir Pak ya. Apakah apa yang saya sampaikan dalam pertimbangan konteks itu benar? Gitu ya. Kalau saya salah ya wajar gitu ya. Tapi ini bisa menjadi apa? Bagian penelitian mahasiswa. Untuk apa? Skripsinya kalau mereka yang jago nanti bahasa Yunani. Ada Pak Bernika. Jadi iblis di bawah kaki. Ada surga di bawah telapak kaki. Tapi saya juga menemukan ada iblis di bawah kaki. Waktu saya di Papua di Wamena ada ada anggota jemaat pendeta kota. Saudara-saudara hati-hati karena ada setan dalam ruangan ini. Wah, kaget. Ada setan yang duduk di depan dan mengganggu kita. Seorang bapak sadar itu dia maju ke belakang, ke tengah. Lalu pendeta itu tidak kalah lagi, dia bilang ada setan di tengah-tengah kita. Wah, semakin dia terpojok. Dia ke belakang lagi, pendeta lagi berkhotbah, ada setan di belakang kita. Wah, dia merasa terpojok, lalu dia bilang, Pak Pendeta, ada setan di mimbar katanya. Ini ya, ini pekerjaan Pak Bernika ini. Nanti suatu saat kita ingin Pak Bernika dong harus menerjemahkan kudus kuat iman kasih dalam konteks biblika supaya semua ini punya ciri khas karakter. Jadi pesan saya kalau bebas begini, carilah teks-teks yang berhubungan dengan apa? 3 kata penting itu kemudian diartikan supaya teman-teman mahasiswa ini punya pemahaman. Karena apa? Terbentuk sebuah karakter. Setiap sekolah teologi punya karakteristik yang berbeda. Selain cinta sekolah minggu, tapi juga ada kudus, kemudian kasih, kuat iman. Supaya mereka kalau tidak ada cabut, mereka kuat iman, gitu ya. Kalau tidak ada kiriman di rekening mereka tetap kuat iman, tidak minta pulang kampung, tidak minta pulang kampung, gitu ya, kuat iman. Tidak sekedar itu dirumuskan, tidak sekedar itu dipasang di situ. Ini Pak Pastor ini pemberani, pasang di situ dengan 3 tema utama. Saya bilang sekolah yang unik itu STT itu. Karena apa? Mampu merumuskan visi berdasarkan ayat Alkitab. Apakah itu kristenisasi? Tidak. Jelas. Ya, setan di bawah telapak kaki. Saya berharap kepada setan di bawah telapak kaki saya. Itu Roma, Pak. Di kitab Roma, bukan 1 Korintus. Ya, kalau ada kesalahan bisa dilihat. Roma ya, sorry. Betul, Roma. Makasih Pak. Jangan dikhawatirkan. Karena Pak Pastor kan ada. Enggak. Berarti saya bisa berangkat hampir selesai kan? Sebagai orang yang dipisahkan atau orang kudus di taman ini, ketubah. Apa artinya? Ketubah berarti gunakan cara yang baik dan benar. Cara yang dipakai agar pintu dibukakan menuju kepada Allah. Karena kita tidak mungkin datang ketuk pintu orang kan? Tapi bisa juga ketuk pintu orang lain. Saya suatu saat dengan Pauli waktu kami mau ujian di sana. Biaya yang dipatok cukup tinggi. Teman saya punya dana untuk membayar, sementara saya tidak punya. Lalu saya numpang
mobilnya Pak Ketua. Kami keluar dari STTRM, lalu di pertengahan jalan kami berpisah. Lalu saya minum es sambil saya berpikir, Tuan Yesus ini kan pernah pinjam buku. Saya SMS ke seorang orang tua saya, memang saya anggap orang tua. Saya bilang, Bapak, saya lagi butuh ini, saya boleh pinjam uang Bapak. Lalu dia jawab, kamu ada di mana? Saya bilang, saya ada di sini. Segera kamu ke rumah saya, karena uang sejumlah yang kamu minta ada. Kalau kamu terlambat datang, itu akan diberi kepada orang lain. Baik, saya siap menunjuk ke tempat Bapak. Ya, artinya oleh kemurahan Tuhan saya ganti semuanya gitu. Ya, jadi cara yang dipakai agar pintu dibuka menuju kepada Allah, ketuklah pintu untuk masuk ke tempat Allah atau ketuk pintu yang menuju kepada Allah. Oke? Terus ya, saya ingin menghubungkan kepada salah satu di STT IKSM, yaitu unit SPMI, meminta mencari mengetuk. Bapak Ibu, waktu akreditasi di tempat ini, saya ditanya, sebagai bagian dari SPMI saya ditanya, sudah ada dokumen? Saya ingatkan pintu gerbang itu. Kalau saya bilang tidak ada juga masalah. Kalau saya katakan tidak ada, itu menjadi masalah. Kalau tidak ada, tidak lolos, Pak. Waduh, bisa payah saya ini. Lalu sebelumnya saya sudah muat itu dokumen itu di sini. Saya bilang ada, walaupun dokumen itu ya dokumen sederhana. Saya gunakan yang gratis itu WordPress. Saya pisahkan, saya kuduskan, gitu ya. Ini milik banyak orang, tetapi saya gunakan ini untuk apa? Untuk dokumen SPMI STT Santosa ASI. Jadi tadi itu saya bicara 3 hal itu, khususnya yang terakhir. Tempat-tempat itu dalam kaitan dengan saya larinya ke sini begitu. Artinya ada banyak fasilitas yang kita bisa pakai, kita bisa pisahkan, kita bisa kuduskan. Dalam arti apa? Kita pakai untuk apa? Untuk sesuatu maksud yang baik. Jadi saya menggunakan WordPress. Jadi ini gratis. Tapi lembaga kita STT IKSM juga pakai WordPress. Tetapi WordPress dengan domain yang berbayar, kemudian hosting berbayar. Tapi tetap pakai ini WordPress. Saya pakai yang gratis, baik domainnya maupun apa hostingnya. Hosting itu tempat menyimpan data. Kalau domain itu alamat. Saya pakai gratis. Ada kalau Anda mau baca silakan. Jadi saya publikasi secara sederhana. Lalu kedua, ya ini dokumen yang saya muat dalam WordPress yang blog yang gratis itu. Tapi ya kita buat. Semampu saya mengerti, ya saya upload ke sini. Dan waktu ditanya, ada ya ada, kita kirim ke asesor itu. Ini kita kirim. Jadi ada 3 dokumen yang kita siapkan, ada dokumen kebijakan, ada dokumen program studi teologi, ada dokumen program studi pendidikan agama Kristen. Jadi ini saya kuduskan. WordPress ini saya kuduskan untuk alamat ini, tidak semua. Ada orang lain yang pakai untuk kejahatan, yaitu terserah dia. Tapi saya gunakan untuk hal yang khusus. Kita lanjut. Ya, untuk akreditasi S2, saya pikir-pikir saya harus meningkat. Saya punya blog saya buat untuk SPMI, tapi saya tidak mau gunakan itu. Saya harus meningkat lagi. Saya cari apa yang saya harus pakai. Lalu saya teringat pernah saya membuat sesuatu di Google Drive. Lalu waktu hari Minggu setelah pelantikan pengurus sinode, saya pulang kemudian minggunya saya buat. Saya pakai Google Drive. Dan ini penampilannya luar biasa. Ini perusahaan-perusahaan besar juga pakai, tapi mereka berbayar. Saya pakai yang gratis. Tapi saya senang karena apa? Tampilannya. Bisa diklik? Oh, klik. Ya ini. Tampilannya seperti ini. Ada tombol navigasi yang sangat bagus. Jadi di atas ada tombol navigasi, kita bisa klik dokumen SPMI dan kita bisa melihat dokumen-dokumen. Tapi ini kesulitannya adalah panjang sekali, alamatnya panjang sekali. Memang saya pakai Bitly, tapi kan dia masih proses lagi. Untuk mempersingkat alamat yang panjang ini saya pakai Bitly. Ya. Jadi saya coba kuduskan Google Site.
untuk sesuatu yang bernilai di taman ini. Jadi waktu ditanya, saya bilang ya kami sudah buat dan sudah dimuat di sini. Ketika ditanya, ya saya jawab. Ini gratis memang. Tapi ada seorang entrepreneur di Indonesia, seorang entrepreneur mampu menciptakan kotoran menjadi emas. Saya kaget. Apa maksudnya ini? Menciptakan kotoran menjadi emas. Oh, maksudnya sesuatu yang tidak bernilai dianggap rongsokan menjadi sesuatu yang bernilai. Saya coba terangkan itu. Ini walaupun gratis, kita bisa pakai untuk sesuatu yang bernilai. Apa? Orang saya sudah jelaskan begitu ke apa? Asesor. Walaupun ini kami pakai yang gratis. Tapi komitmen saya adalah pada berikutnya, selanjutnya, tepatnya. Saya ingin wujudkan itu. Pendek saja, SPMI, STTI, KSF, ID. Mengapa? Karena ID ya sedikit mahal daripada ACID. Kalau ACID 50.000, kalau ini sekitar 200-an. Ada juga IO itu 700-an. Tapi ya sudah, yang ID saja. Itu dalam komitmen saya untuk nanti aplikasi lembaga. Dengan tetap setia menggunakan Blogspot dan WordPress. Ini dalam rangka kita menguruskan sesuatu untuk sebuah nilai. Ya terus. Ya ini nanti bisa dibaca. Ya ini saya ingin sampaikan bahwa ini saya lakukan ini berdasarkan penelitian saya dalam disertasi yang juga punya kontribusi bagi saya, mendorong saya. Jadi ada motivasi berprestasi, penggunaan pemanfaatan free weblog. Inilah yang membuat saya sering menggunakan itu karena saya teliti dalam disertasi. Dan definisi saya tentang apa ini? Saya sudah definisikan. Ini untuk konteks penelitian kuantitatif. Oke? Ya, ini tentang motivasi berprestasi. Saya jelaskan panjang lebar dengan kata kita. Baik. Lalu ini desain kurikulum sekolah minggu. Kami rancang tujuannya ini. Lalu ingin kita capai ke bawah saya cepat saja. Jadi sedang disiapkan mahasiswa dan besok mereka sudah mulai webinar. Webinar dalam arti artikel yang mereka siapkan. Ya ini coba saya buat jadi proceeding. Ya ini nanti besok. Besok kita sudah mulai pertemuan 14, 15, 16 kami pakai untuk proceeding. Mahasiswa yang mempresentasikan karya ilmiah mereka. Terus. Ya terus. Ya ini bentuknya bagian atasnya. Saya berlatih mereka untuk menulis jurnal. Ya terus bawah ini contoh abstraknya. Ya bawah. Ya ini tujuannya mereka rumuskan, masih ada komponen yang lain. Mereka rumuskan anak sekolah minggu dapat menjelaskan kejatuhan manusia ke dalam dan kehidupan Nuh yang terdapat dalam kejadian 6 ayat 1 sampai 22. Jadi mereka mengkurikulumkan kejadian 6 ayat 1 sampai 22 dengan tujuan ini. Tapi ada materinya sampai kepada evaluasi. Terus, ya ini salah satu contoh. Saya memberi koreksi di situ. Ini, lalu ini memang saya buat. Jadi bersama mahasiswa. Jadi mereka buat karena mereka belum punya pengalaman membuat abstrak. Saya buat untuk menjadi contoh. Dan saya sudah jelaskan di situ. Bagian pertama apa yang harus dibuat, bagian kedua saya tanda itu. Jadi tujuan, masalah, metode penelitian, analisis data dan hasil. Jadi harus gunakan metode tapi analisis data juga digunakan. Lalu hasilnya apa? Ya berlanjut. Ya ini contoh. Ya ini contoh lagi. Nah ini bagian akhir daripada karya mereka. Terusnya. Ya ini bagian saya menjelaskan tentang kejadian 13 karena saya sudah beri tugas kejadian pasal 1 sampai pasal 12, maka saya juga harus ikut dong. Saya membahas kejadian pasal 13 dengan topik perpisahan positif dalam kekerabatan. Ini abstrak. Lanjut. Ya ini kita lanjut. Ya, jadi silakan kalau Anda mau ikut, mau dengar seperti apa mereka. Apakah mereka bisa menjadi penceramah, pembicara? Ikuti besok. Jam 8 sampai jam 9. Ada mereka yang punya bakat menjadi dosen. Kami sudah uji coba dalam pertengahan semester. Ya, udah itu. Lanjut.
Kata dulu. Pak Berdikit, ini yang saya maksudkan. Ini yang pernah saya usulkan. Kalau nanti bisa dipakai silakan. Tapi ini akan saya bicarakan dalam kaitan dengan penelitian berbagai ilmiah. Jadi ini usulan saya. Jadi ada kuliah pra-daring, daring dan pasca daring. Kalau sekiranya COVID ini diperpanjang, maka ini kita bisa bantu. Misalnya pertemuan 1 sampai pertemuan 5, kasih tugas awal. Lalu pertemuan 5, 6, 7, 8 sampai 10 daring, kuliah biasa. Lalu sisanya untuk tugas. Nanti saya akan menjelaskan bagian-bagian. Tapi ini menjadi milik saya. Jadi di bawah modifikasi metode blended learning dalam kuliah daring MK Desa. Saya sampaikan supaya ketika ini muncul di tempat lain, artinya saya sudah sampaikan. Mengapa? Karena pengalaman saya, ada artikel saya di copy paste, dijadikan buku oleh dosen lain. Itu sakit hati. Tapi ya sudah. Tuhan memberkati.